Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu, sabarogo winasatu, mate bawatantarayo, suki digayuko bawa, abiwadana silisa, nicang Buddha pacahino, Cattaro Dhamma Wadanti, Ayuwanyo Sukhang Bala. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia. Salam sehat semua. Semoga semua senantiasa selalu berbahagia dimanapun rekan-rekan sedama sekalian berada. Ya, baik, kita akan memulai puja bakti kita pada minggu hari ini, tanggal 3 Juli 2022, gitu ya, dengan membacakan terlebih dahulu parita-parita suci yang kita mulai dengan pembacaan nama akara. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya mamhaku mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawasata yasa cak mayang Bhagavato damang rojema
imehi sakare hitang bagawantang sasa dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubabaganamakharang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panati pata weramani sikapadang samadhiyami. Adinna dana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana weramani sikapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugatolo kawidu
Anutaro Purisa Dhamma Sarati Tadewa Manusanang Buddho Bhagawati. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang We Ditabo Winyuhiti. Handamayang Sangganusati Nayang Karumase Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujuk Patwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Handamayang saja kiriya katayo Panamakse Nati me saranang anyang Budo me saranang warang Etinna saja wajitna soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etinna saja wajitna soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etinna saja wajitna soti te hotu sabada. Rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik serta Bapak Ibu yang hadir pada puja bakti pada minggu hari ini. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak sesuai dengan cek masing-masing. Meditasi dimulai.
Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun akan kulakukan, baik ataupun buruk, akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia yang hari ini kembali bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, melakukan kebaikan-kebaikan di minggu hari ini gitu ya. Nah, topik hari ini yang akan saya bawakan adalah jangan menyesal menjadi baik gitu ya. Jangan menyesal menjadi baik. Nah, rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, jangan menyesal menjadi baik. Mengapa tulisannya jangan menyesal menjadi baik? Karena kita sering nyesel jadi orang baik. Bener gak? Contoh misalnya ya, contoh. Di dalam kehidupan sehari-hari timbul ada penyesalan-penyesalan ketika Anda menjadi seorang baik, orang baik begitu ya. Misalnya nggak tahu ya kalau sekarang ya di masa pandemi ini gitu ya. Kalau dulu bagi yang rekan-rekan sedama sekalian yang mungkin menggunakan transportasi umum, kelihatannya sekarang sudah mulai ya transportasi umum gitu kita gunakan lagi karena sekolah atau kerja segala macam sekarang sudah mulai masuk gitu ya. Nah, tetapi masih banyak juga yang stay di rumah juga gitu ya, apalagi ini kasus COVID-nya juga udah meninggi lagi, bahwa rumah sakit juga udah tinggi lagi gitu ya. Nah, misalnya contoh ketika menggunakan transportasi umum yang bukan busway ya, kalau busway tidak ada pengamen gitu ya. Nah, misalnya ada di antara Anda yang masih menggunakan transportasi mikrolet misalnya gitu ya. Maka ketika rekan-rekan sedama sekalian menggunakan transportasi mikrolet, kadang-kadang itu ada pengamen. Ada pengamen. Nah, pengamennya itu biasalah kerjaan dia yang ngamen. Gitu. Ngamen, kadang-kadang ngamennya juga nggak niat gitu ya, hanya menggunakan kecerekan seadanya gitu ya, kecerekan yang diisi beras gitu. Gitu ya. Suaranya pun tidak ada enak-enaknya sama sekali. Gitu. Lalu Anda memberikan koin. Kebetulan di dalam dompet Anda itu tidak ada koin 500-an. Yang ada hanya 200-an. Kemudian Anda kasih ke dia. Nah, yang terjadi adalah begitu pengamennya lihat itu 200, terus Anda dilempar sama dia. Cut, gitu. Dasar pelit gitu. Dia ngomong begitu. Nah, timbul penyesalan. Tahu gitu nggak usah kasih. Gitu. Tahu gitu nggak usah kasih gitu. Ya, itu baru satu hal.
Itu baru satu hal yang ketika yang tadi saya katakan bahwa kita menyesal akhirnya menjadi orang baik pada saat itu. Walaupun nominal yang kita kasih nggak besar gitu ya, sangat tidak besar gitu ya. Tapi kan kalau 200 dikumpulin gitu ya, kan bisa 1.000 juga gitu. Gitu. Namanya juga minta-minta gitu kan, orang kan ya suka rela aja mau kasih berapa gitu loh. Nah, tetapi pemahaman itu kan tidak ada di si pengamen itu. Gitu ya. Tidak ada di si pengamen itu gitu. Belum lagi ada kasus-kasus ketika Anda misalnya wah kasihnya wah 1.000 misalnya contoh gitu. Tiba-tiba di satu jalan tertentu kita lihat wah ini pengamen yang tadi yang saya kasih. Tiba-tiba dia lagi beli sesuatu yang kita tidak duga-duga, yaitu gele. Gele itu semacam narkoba gitu ya. Nah, timbul penyesalan lagi. Waduh, uang saya ternyata dibuat beli begituan. Udah gitu. Akhirnya kita menyesal menjadi orang baik pada saat itu, gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus, contoh-contoh kasus yang kita menyesal menjadi orang baik pada hari itu, gitu ya. Kemudian ketika ke wihara, misalnya seperti sekarang ini, rekan-rekan sedama sekalian puja bakti secara online, gitu ya. Walaupun puja bakti rekan-rekan sedama sekalian secara online, tetapi kita berusaha untuk tidak mengurangi kebaikan yang ada di dalam puja bakti tersebut, gitu ya. Ketika Anda buka channel Zoom Anda, link Zoom Anda buka pertama kali, gitu. Pikiran sudah terkondisi baik, gitu ya. Nah, kita putarkan lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu Namo Tassa tadi gitu ya. Kemudian sebelum mulai nama Karapata kita putar lagu Kami Memuja dan segala macam gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk mengkondisikan pikiran Anda menjadi baik selama mengikuti puja bakti kita. Lalu membaca parita. Membaca parita itu tidak ada kata-kata jelek di sana. Nggak ada kan parita ngomong brengsek gitu. Kan nggak ada. Semuanya adalah memuji nama Buddha, memuji nama Arahat dan segala macam, gitu ya. Nah, seperti itu konsepnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bermeditasi, memusatkan pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang baik-baik, begitu. Kemudian mendengarkan Dhamma Desana seperti yang hari ini sharing Dhamma yang sekarang sedang dilakukan, gitu ya. Setelah itu ditutup dengan Anda melakukan dana pahamita, gitu. Dana pahamita. Nah, dana pahamita yang Anda lakukan, gitu ya. Dana pahamita yang Anda lakukan itu pada prinsipnya itu berguna lagi untuk Anda sendiri dan pengembangan Buddha Dhamma. Kemudian setelah itu Anda juga melimpahkan jasa-jasa kebajikan Anda kepada sanak famili Anda atau siapapun yang Anda tidak kenal tapi dia berhubungan karma dengan Anda bisa merasakan kebaikan Anda, gitu ya. Konsepnya seperti itu dengan melakukan patidana, begitu ya, patidana. Nah, setelah itu ditutup lagi dengan nama Karapata, gitu ya. Nah, pada prinsipnya setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, gitu ya. Tiba-tiba misalnya contoh, ada tiba-tiba sebentar. Ada anak saya mau masuk. Biasa iklan. kalau kalau di rumah ya beginilah, gitu ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, setelah Anda berbuat baik nih, misalnya di wihara melakukan puja bakti gitu ya, segala macam. Tiba-tiba di jam yang sama ada acara favorit Anda di YouTube misalnya gitu ya. Saya tidak mau nyebut televisi lagi karena sekarang udah jarang ada orang nonton televisi. Gitu ya. Wah, kelewat nih gitu segala macam. Anda menyesal menjadi orang baik pada saat itu. Mengikuti puja bakti. Tahu gitu nggak usah dengerin Ko Erik, mau ngapain? Misalnya contoh, ngeliat YouTube aja gitu. Padahal kalau Anda ngeliat YouTube segala macam kan ada siaran ulangnya gitu. Tapi Anda bilang lagi dalam diri Anda,
wah ternyata yang terjadi adalah di YouTube itu nggak enak kalau ditontonnya diulang. Misalnya contoh gitu. Ya, alasannya seperti itu. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, akhirnya kita menyesal menjadi orang baik pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, maka rekan-rekan sedama sekalian, di dalam kesempatan hari ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua bahwa kita tidak perlu menyesal menjadi orang baik. Mengapa? Karena kebaikan itu nanti akan berbalik kepada kita sendiri. Ketika kita menyesal menjadi orang baik, itu sama dengan Anda menyesal makan. Siapa di sini yang wanita-wanita misalnya gitu ya, yang nyesel makan enak. Wah, lemaknya kemana-mana nanti. Kan sering gitu kayak gitu. Setelah makan merasa berdosa. Gitu. Kalau pakai istilah tetangga ya. Wah, habis makan udang 10 gitu ya. Ayam 3 ekor. Wah, pantas. Menyesal kenyang. Nah, itu ada di psikologi itu ada penyakitnya, anoreksia sama bulimia. Nah, itu ada penyakitnya tuh. Itu gangguan makan namanya gitu ya. Jadi begitu kita nyesel sama makanan yang kita makan gitu ya, itu ada pakai obat pencahar gitu ya atau dikorek mulutnya gitu supaya dia muntah lagi. Supaya dia muntah lagi. Mengerikan ya. Itu orang-orang yang seperti itu akhirnya yang terjadi adalah eh, apa begitu eh, biasanya radang tenggorokan itu sudah pasti, kemudian badan itu kurus sekali. Karena dia ngerasa badannya sudah kurus sekalipun, dia merasa tetap gendut. Ini masih ada lemaknya. Masa sih manusia gak boleh ada lemak sama sekali. Begitu. Itu sama. Perumpamaannya seperti itu. Jadi ketika Anda menyesal menjadi orang baik, itu sama seperti Anda yang kena anoreksia atau bulimia itu tadi. Nyesel makan. Gitu ya. Nah, itu dia. Atau sama sekali nggak mau makan. Nah, itu ya. Kan ada dua tuh tadi anoreksia sama bulimia, gitu ya. Ada yang begitu makan dimuntahin. Nah, ada yang sama sekali nggak mau makan. Pokoknya jangan makan. Nanti jadi gendut. Nah, gitu ya. Nah, itu anoreksia sama bulimia. Begitu ya. Nah, orang menyesal menjadi orang baik sama seperti itu konsepnya. Ketika Anda berbuat baik tadi tuh, ngasih pengamen segala macam. Wah, nyesel gitu. Itu sama aja kayak Anda makan, kemudian Anda muntahin lagi. Gitu. Nah, eh, pada prinsipnya tidak ada kerugian ketika Anda berbuat baik gitu. Makan ya makan aja gitu, nggak ada masalah kok. Masalah gemuk apa segala macam. Nah, ini saya kasih tahu ya, bahwa konsep wanita cantik itu berbeda dari tahun ke tahun, berbeda dari masa ke masa. Boleh di search di Google eh, wanita cantik zaman dulu. Saya sudah coba tuh. Wanita cantik zaman dulu. Gak ada cantik-cantiknya. Gak ada cantik-cantiknya. Karena apa? Ternyata wanita, oh, apalagi zaman zaman dinasti-dinasti gitu tuh yang di Tiongkok gitu ya. Itu ada konsep wanita cantik pada saat itu ya. Wanita cantik pada saat itu adalah wanita yang badannya kayak bantal. Gendut, luar biasa gitu. Nah, itu wanita cantik. Jadi kecantikan wanita itu tidak dipandang apakah dia kurus, gemuk dan segala macam. Punya inner beauty masing-masing kok, nggak ada masalah. Silakan-silakan aja gitu loh. Wanita yang gemuk itu kalau di Eskimo itu adalah wanita yang sangat cantik. Karena kalau wanita kurus di sana nggak bisa menghangatkan. Konsepnya seperti itu gitu. Jadi tidak usah mengejar kecantikan-cantikan model kayak begitu. Tergantung Anda posisinya di mana dan memposisikan diri Anda seperti apa gitu. Kalau Anda menganggap bahwa fat is beautiful, gitu ya sudah, Anda beautiful beautiful aja gitu, ya kan? Kan konsepnya seperti itu. Jadi tidak perlu kita paksa harus kurus-kurus dan segala macam gitu. Nah, itu sama ketika tadi saya menyatakan bahwa ketika Anda menyesal menjadi orang baik, itu sama ketika Anda kena gangguan makan itu tadi. Makan nyesel. Atau sekalian, nggak usah makan sekalipun. Nah, itu sama. Setelah Anda nyumbang apa tuh pengamen tadi. Sekalian. Begitu ketemu pengamen Anda tutup rapat-rapat dompet Anda.
Tidak ada lagi 200 perak pun akan keluar untuk Anda. Atau yang ketemu yang tadi tuh pengamen yang ternyata beli narkoba gitu, ya kan? Tidak ada sedikit pun untuk Anda. Nah, konsepnya kan seperti itu. Pada prinsipnya begini, teman-teman. Sekali lagi saya nyatakan di dalam Buddha Dhamma bahwa karma baik itu adalah kembali untuk diri kita sendiri. Mungkin berguna untuk orang lain, tetapi bergunanya untuk orang lain itu misalnya tadi ketika Anda sumbang 1.000 tuh segala macam, dia beli gele. Gitu. Ya berguna juga buat dia. Gitu. Cuma bergunanya hal yang negatif aja gitu. Nah, pada prinsipnya sekecil apapun yang Anda kasih, ya kasih aja nggak apa-apa. Tidak perlu menyesali apakah dia terima atau enggak. Itu bukan urusan kita lagi. Gitu. Ya, Anda function dulu ya waktu kita masih function tuh di wihara kita di kampung Melayu gitu ya, pernah tuh ada kejadian tuh saya ingat sekali itu ada kejadian tuh ketika burungnya kita lepas gitu kan ya. Nah ada burung kan yang masih lemes-lemes tuh gitu ya, padahal kita sudah berusaha belinya pagi-pagi kita lepas segera mungkin supaya nggak ada yang lemes, nggak ada yang keinjek-injek gitu ya. Itu kan burung itu sama kayak kayak peserta di stadion lagi nonton konser. Sama kepanasan di situ sama aja gitu ya. Nah, kita lepas pakai sesegera mungkin gitu ya. Nah jadi jangan burung mau dilepas aja dikasih itu hio. Tunggu hionya habis karena ada tuh yang model kayak gitu loh. Saya bilang ini apa-apaan gitu. Akhirnya begitu pas mau dilepas burungnya udah tewas semua gitu ya. Niatnya mau berbuat baik akhirnya burungnya tewas gitu ya. Orang di kardus begitu lagi gitu, bukan di apa, bukan di yang apa tempat kandang burung itu gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi dilepas nih, saya ingat banget tuh ada kejadian ada burung yang masih lemes-lemes ditangkap kucing. Digigit kucing. Wow, mau saya kejar kucingnya udah lari gitu. Nah kalau Anda menyesal menjadi orang baik pada saat itu, ya tahu gitu saya lepas pagian. Gitu ya. Itu ya wajar-wajar saja sih Anda merasa bersalah seperti itu gitu ya. Tetapi tidak perlu merasa bersalah berlebihan juga gitu. Oh, nyesel makan pedas. Nah, iya misalnya contoh kayak gitu. Ada deh tanggapan di chat deh, Conan ya. Menyesal makan pedas gitu. Nah, pada prinsipnya itu tadi. Anda nyesel ketika ngelepas burung kelewat agak lamaan begitu ya. Akhirnya kemakan kucing gitu. Ya sudah gitu. Itu karmanya si kucing. Jadi bukan bukan Anda punya urusan lagi. Anda ngelepas function apa? Function ikan. Wah, Anda lepas di sungai, terus Anda baca namo tassa, bla 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 segala macam. Semoga kamu berbahagia. Di ujung sebelah sana dipancing. Ketangkep digoreng. Ya udah itu bukan urusan Anda lagi. Jadi kita tidak perlu menyesal menjadi orang baik. Karena kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan untuk orang lain atau makhluk lain, iya. Tetapi utamanya adalah kebaikan kita itu adalah untuk kita sendiri. Yaitu apa? Sesungguhnya adalah bukan hanya karma baik kita itu nanti akan berbuah kebahagiaan untuk kita gitu ya. Misalnya ketika nyumbang kan katanya bisa jadi orang kaya. Nggak tahu kayaknya kapan tapi ya nanti aja. Kata yang karma kan gitu tuh. Gitu ya. Uh, Pernah baca nggak tuh buku Kama Sutra gitu ya? Kama Sutra ya, bukan 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 Kama Sutra. Kalau kamu nggak ada M-nya cuma satu tuh, itu buku yang lain. Itu bukunya mungkin boleh dibaca sama Ko Andi atau saya atau Ko Haris. Kalau M-nya cuma satu. Kalau ini double M, Kama Sutra gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, bagi yang remaja ataupun anak sekolah minggu nggak tahu apa yang diketawain tadi gitu, memang nggak usah tahu. Karena kalau Kama Sutra itu jangan dibaca dulu untuk anda yang lain. Gitu. Nah, kita bacanya Kama Sutra aja. Yang double M gitu ya. Nah, di Kama Sutra itu gitu ya. Nah, atau bahasa Sanskertanya Karma Sutra. Nah, itu aja deh lebih lebih enak Karma Sutra.
Itu ada tuh di bukunya tuh. Kalau khotbah dhamma, wah, sering-sering khotbah, wah, dapat istri cantik. Saya sudah membuktikan, ternyata benar. Saya dapat istri cantik. Nah itu konsepnya, iya benar juga gitu. Nah tapi sesungguhnya apakah betul harus selalu seperti itu? Iya, ya kalau saya lihat-lihat ya mungkin saja bisa, mungkin saja enggak gitu loh. Kalau misalnya contoh apa eh, istri cantik gitu ya, istri cantik, kemudian calon istrinya itu udah mepet-mepet ke kita, tapinya kita nggak tanggepin, nggak punya istri juga akhirnya. Kan jadi seperti itu kan, gitu. Nah kebetulan saya tanggepin, dia nanggepin gitu kan, ya udah jadi gitu kan ya, konsepnya kan seperti itu gitu. Itu sudah banyak kok dibuktikan sama yang ada di sini semua tuh pengurus-pengurus kan, kok Andi, kok Haris gitu ya, berkecimpung dalam dhamma, wah dapat jodoh yang cakep-cakep tuh. Gitu. Terakhir ada anggota muda kita yang dapat juga gitu, saya lihat, wih mantap. Cuma dia belum cerita-cerita aja sama kita. Sejarahnya gimana. Lagi mau kita interogasi. Interogasi, sharing-sharing gitu ya. Nah, jadi jangan menyesal menjadi orang baik. Begitu, jangan menyesal menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu karena kembali ke kita sendiri, ke diri kita sendiri gitu. Kebaikan itu adalah untuk kita sendiri, yaitu apa? Secara side effect-nya, ya, efek sampingnya. Efek sampingnya adalah misalnya tadi Dana jadi orang kaya suatu saat nanti. Berarti yang namanya Bill Gates, Elon Musk, segala macam itu dulunya orang baik tuh. Mungkin nyumbang terus dia. Gitu kan dia. Gitu. Makanya rajin-rajin tuh, bentar jadi kayak Elon Musk. Gitu ya. Sebetulnya iya juga, dia nyumbang loh. Nyumbang apa? Nyumbang pengetahuan. Dia pengetahuan dalam teknologi, ngembangin mobil listrik, segala macam, itu sumbangan. Betul nggak? Sumbangan untuk bumi. Di mana bensin dibakar-bakarin segala macam, dia pakai listrik. Itu sumbangan loh. Nah, sumbangannya dia itu berefek besar. Berefek besar kepada apa? Pendapatannya dia. Bener kan? Bener kan? Gitu. Coba ada nggak yang bisa berpikir apa pakai listrik segala macam? Kan nggak ada. Ya kan? Cuma dia yang kepikiran tuh. Nah, misalnya contoh kan kayak gitu. Terus dia bikin itu SpaceX segala macam. Itu kan bermanfaat untuk manusia. Apalagi dia punya mimpi dia mau ke Mars. Wah, nggak ada yang kepikiran. Kalau kita kan mikirnya masih penistaan agama, rendang babi lah diurusin. Mau ngapain coba? Padahal saya telusur tuh rendang babinya tuh udah 2 tahun yang lalu loh tutup. Nah di permasalahannya sekarang, coba baper nggak tuh? Itu kaum agama apa coba kayak gitu? Baper amat. Rendang babinya juga udah tutup kok. Ya udahlah mau diapain gitu ya. Ya tapi itulah gitu. Nah tujuan dari kebaikan tadi yaitu apa? Side effect-nya akan kembali kepada kita. Tadi misalnya nyumbang jadi kaya, ceramah dapat teman banyak, kemudian ada kemungkinan dapat istri cantik segala macam ya whatever lah gitu. Tetapi yang paling utama itu adalah kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu sendiri adalah berguna untuk si orang itu sendiri, si individu itu sendiri, yaitu kita sendiri, untuk melenyapkan kekotoran batin. Ketika Anda nyumbang, itu kekotoran batin yang ingin dilenyapkan itu adalah tentang keserakahan. Iya kan? Pelan-pelan seperti itu. Kita melatih diri untuk jangan serakah jadi orang. Punya makanan banyak, ya bagi dong ke kucing. Misalnya contoh begitu. Nah itu untuk melatih mengurangi keserakahan. Anda punya nasi 1 butir, itu berguna loh buat semut. Gitu kan? Ya lempar aja. Anda makan nasi 1 butir juga nggak kenyang kok. Iya kan? Tapi semut 1 butir itu dia bisa buat rame-rame. 10 semut tuh kenyang. Gitu. Kan konsepnya seperti itu. Kan sama sekalian. Nah, jadi nasi 1 butir bagi kita tidak bermanfaat sama sekali. Tapi bagi makhluk lain itu sangat bermanfaat. Oleh sebab itu kasih aja lempar. Lempar aja ke kebun. Nasi 1 butir yang udah agak basi-basi misalnya. Lempar aja. Nasi basinya itu. Lempar aja. Ntar ada burung, ada apa?
semut gitu ya segala macam akan makan gitu, bermanfaat. Dan saya sering melakukan itu di taman saya. Di taman depan rumah. Sering lempar nasi, sering lempar makanan lain-lain buat kucing dan segala macam. Gitu, ya kan? Konsepnya seperti itu. Jadi supaya mengurangi keserakahan kita, mengurangi ketamakan kita kepada harta yang kita punya. Karena harta yang kita punya ini kalau bahasa tetangganya kan adalah titipan. Bahasa tetangga ya, gitu ya, titipan. Nah, kalau bahasa agama Budanya ya setengah boleh lah kita menggunakan istilah titipan, tapi saya lebih senang menggunakan hak pakai. Jadi tidak ada hak milik di dalam agama Buddha, tidak ada hak milik. Jadi kalau rumah itu kan uh, ada hak milik, ada hak guna bangunan, gitu ya. Nah, yang namanya karma harta dan segala macam itu kayak hak guna bangunan. Gitu. Jadi cuma berlaku 30 tahun misalnya. Nah nanti akan diperpanjang. Gitu. Jadi tidak ada hak milik. Semuanya hak pakai. Jadi hak pakai. Anda hanya boleh pakai sekian tahun, gitu. Sekian tahunnya kapan ya? Sepanjang hidup Anda. Seumur hidup Anda. Umur Anda berapa? Secara manusia, misalnya Anda akan meninggal di usia 70 tahun. Ya sudah. Dari usia sekian sampai 70 tahun itulah Anda bisa menikmati harta Anda. Kan konsepnya seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kita menyadari hal itu bahwa kita tidak bisa menikmati harta kita seumur hidup. Kepintaran kita, Anda boleh sehari ini pintar, tapi nanti tua sudah tidak pintar lagi, pikun. Ya, nah itu konsepnya. Jadi kepintaran itu juga bisa menurun loh seiring usia, gitu. Seperti mohon maaf, mama saya juga sekarang penurunannya udah luar biasa loh. Kognitifnya tuh udah luar biasa menurunnya, gitu ya. Kemarin ada kejadian lagi mama saya sampai ke pasar aja, mohon maaf, lupa jalan pulang. Makanya saya khawatir sekali tuh, waduh, sampai kayak begitu ya. Gitu ya. Nah, itu saya sampai minta tolong, ya udah karena saya juga jarang pulang juga ke sana gitu ya. Sesekali saya pulang gitu ya. Nah, saya minta siapalah yang nemenin mama kalau lagi mau ke pasar, saya bilang jangan sampai dia nyasar lagi gitu. Ya, nah, konsepnya seperti itu. Itu sampai seperti itu. Rekan-rekan sedama sekalian. Jadi tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Nah, oleh sebab itu, dengan pengertian itu, maka jangan menyesal menjadi baik. Karena menjadi baik itu adalah tujuannya bukan kita nyumbang ke orang itu akhirnya bermanfaat buat orang itu. Bermanfaat atau enggaknya silakan orang itu yang punya pandangan. Kan seperti itu. Makhluk itu yang punya pandangan. Silakan aja ketika tadi kasih makanan buat kucing dan segala macam. Silakan kucing itu yang merasakan. Ya kan konsepnya seperti itu. Tetapi bagi kita yang berbuat, itu kita merasakan kebaikannya sendiri. Yaitu apa? Mengurangi kekotoran batin kita. Mengurangi keserakahan kita. Mengurangi ketamakan kita. Itu tujuannya. Jadi tidak perlu ada penyesalan menjadi baik. Apalagi udah berbuat baik terus dilupain sama orangnya. Kan sering tuh kayak gitu. Tahu gitu nggak usah baik gitu ya. Nah, misalnya contoh begitu, Anda terus saja berbuat baik. Tapi jangan bodoh juga. Misalnya nih, ini saya saran kepada yang sudah bekerja. Misalnya seperti Ko Andi, Ko Haris dan segala macam yang sudah bekerja ya. Nah, sering kan disabotase sama orang gitu. Wah, dijelek-jelekin gitu ya segala macam, pada udah kerja gitu ya segala macam. Ya sudah gitu. Kita tidak perlu menyesali apa yang sudah kita lakukan. Ya sudah, kita sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Setelah itu, kalau dia ngerasa nggak butuh saya lagi segala macam, ya udah saya nggak usah kerjain tuh. Jangan bego juga. Masih aja dikerjain. Kita tunjukkan bahwa kalau nggak ada kita, dia keteteran juga tuh. Ada yang saya begitu saya lepas. Saya di tempat kerja saya gitu, saya lepas aja. Lu kan gak butuh gue lepas. Akhirnya keteteran. Gitu. Bukan mau ngerjain lo ya, karena dia kan nggak ngerasa nggak butuh saya, gitu kan? Nggak butuh saya di bidang itu lagi. Ya sudah, saya tinggal. Jadi jangan bodoh juga. Tapi kan saya sudah berbuat baik gitu. Saya sudah berbuat baik, udah ngerjain sesuatu yang misalnya nggak disuruh pun saya tetap kerjain gitu. Ya kan konsepnya seperti itu. Nah, tetapi ya sudah kalau dia sudah nganggap misalnya atasan
masih nganggap nggak guna, ya sudah, saya nggak usah kerjain dong. Begitu pas nggak dikerjain, wah iya ya. Coba kalau Erik masih kerjain deh, beres nih urusan gitu. Kata-katanya Conan, menyesal makan pedas. Di chat ya. Nah, jadi itu rekan-rekan saudara sekalian, tidak perlu menyesal menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin. Iya gak lah, iya gak Haris. Ketawa di chat tuh. Iya, tujuannya adalah mengikis kekotoran batin kok gitu ya. Jadi Haris misalnya tidak dihargai sama atasan segala macam, oh ya udah, bagian yang nggak dihargai itu saya nggak usah kerjain lagi. Ntar juga deh ngerasa kehilangan, waduh tahu gitu, kok nggak mau melin si Haris. Misalnya contoh kan begitu, ya kan? Gitu, gitu. Jadi kita tetap punya taring juga ketika ini apa, ketika diinjak-injak gitu ya. Jadi diinjak jangan iya aja, ya bodoh itu. Gitu. Ya, jadi nggak usah dikerjain, gitu. Ya kan udah nggak percaya sama kita, ya udah nggak usah dikerjain, lepas aja. Kan gitu ya konsepnya, gitu ya. Nah, tetapi kan kita tidak menyesal menjadi orang baik pada saat itu, ya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Nah, inilah yang hari ini saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik di rumah yang mendengarkan di Zoom meeting pada hari ini, gitu ya, puja bakti kita. Nah, semoga kita tidak lagi menyesal melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk kita. Gitu. Orang arahat aja ada yang menjadi arahat karena timbunan-timbunan karma kecilnya kok menjadi insight buat dia. Ada yang arahat gara-gara ngeliat lilin ketiup angin. Loh kok mati? Jadi arahat. Saya mati lampu malah teriak. Kagak jadi arahat sama sekarang. Dia begitu mas, wush gitu. Kalau zaman dulu kan gak ada listrik, jadi ketiup apa lilin ketiup kan pasti mati, sama kayak kita mati lampu sekarang. Nah kita mati lampu kan teriak semuanya, gak ada yang suci, teriak semua. Kan konsepnya begitu. Nah tapi beliau itu suci. Itu adalah kisah Gotami. Gitu ya. Yang itu segenggam biji lada itu gitu. Jadi beliau itu menjadi arahat itu gara-gara ngelihat lilin ketiup angin. Yang niup siapa? Sang Buddha. Beneran. Jadi Sang Buddha udah tahu, oh si kisah Gotami akan menjadi arahat ketika melihat lilin ketiup. Jadi saya tiup dari jauh. Wah, cerah dia. Ya memang itu berlaku hanya untuk kisah Gotami. Karena itu yang bisa mematangkan kebaikannya dia. Nah, bayangkan, itu kebaikan kecil, gitu. Itu pemandangan kecil, gitu. Bisa membuat matangnya karma, yaitu menjadi arahat, gitu. Bagi kisah Gotami pada saat itu, luar biasa nggak tuh jasa Sang Buddha, gitu kan ya? Konsepnya seperti itu. Tiup aja lilin dari jauh, gitu. Nah, kita mati lampu teriak semua, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan saudara sekalian, saya ulangi sekali lagi bahwa jangan pernah menyesal menjadi orang baik, ya, karena kebaikan itu akan balik ke kita sendiri seperti orang makan tadi. Perumpamaan saya, jangan menyesal ketika sudah makan. Ya sudah, kecuali makanan beracun ya, baru nyesel. Gitu. Berbuat baik itu seperti makan makanan sehat gitu ya, makan enak lah. Ya gitu ya. Gak usah nyesel gitu. Kolesterol tinggi segala macam. Ya udah, aku tinggal kurangin aja makanannya. Ya kan gitu. Atau tinggal minum obat kolesterol kan beres. Gak usah nyesel, biarin aja. Gitu ya. Baik rekan-rekan sedama sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk mengingatkan bahwa tidak perlu ada penyesalan sedikit pun ketika kita menjadi orang baik, begitu ya. Nah, terima kasih. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian. Nah, melengkapi kebajikan kita pada hari ini, marilah kita lengkapi dengan berdana paramita. Kami berikan waktu kepada rekan-rekan sedama sekalian sambil kita mendengarkan lagu Dana Paramita.
Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sedang sekalian atas dana yang disalurkan. Semoga memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Ya, tidak perlu menyesal menjadi baik ya, gitu ya. Pokoknya ingat ketika Anda nyesel menjadi orang baik, ingat kata-kata saya itu sama kayak Anda nyesel makan. Jangan sampai Anda kena anoreksia atau bulimia. Gitu ya. Itu penyakit gangguan makan ya. Nah, boleh searching-searching di Google. Ada. Ya, baik rekan-rekan sedang sekalian, seperti biasa silakan nanti teman-teman like dan subscribe ya channel YouTube kita, dan kalau Instagram silakan like saja gitu ya. Nah kalau Gema Budi Solo Kita Suara YouTube-nya silakan komen karena itu apa like dan subscribe gitu ya. Nah karena kita mau lihat juga Anda aktif nggak nge-like begitu gitu ya. Itu kan berbuat baik juga gitu ya. Kalau channel kita berkembang gitu, padahal Anda cuma kasih jempol gini, gitu ya. Kebaikan untuk kita semua juga gitu. Padahal Anda cuma kasih jempol. Semua kebaikan sekarang pakai jempol kok. Tadi Anda dana aja cuma pakai jempol semuanya, gitu ya. Jadi kebaikan kita sekarang bisa menggunakan jempol kita, gitu ya. Nah, silakan karena nanti oh ya kehadiran juga tolong di chat room itu ada ininya ya, link presensi gitu ya, link presensi silakan diisi gitu ya supaya kami bisa lihat siapa yang selalu berpartisipasi, karena nanti di bulan Juli akhir atau Agustus gitu ya kita akan kasih reward, nanti mungkin ada jalan-jalan, nah itu di share lagi ya. Nah silakan bagi yang tadi baru masuk itu bisa langsung klik link itu untuk isi lagi begitu ya. Ya baik, kita akhiri dengan pembacaan Patidana ya, untuk melengkapi kebajikan kita dengan men-share gitu ya jasa-jasa kebajikan kita, mengabarkan jasa-jasa kebajikan kita ya. Punya si Dani kata saya nani kata nime tesan cabagino hontu satanan tapamanaka ye pia gunawan tajamaya mata pita dayo ditame capya ditawa ane majata werino sata titanti lokasming tebuma jatuyonika panceka jatuwo kara sangsaranta bawa bawe
natang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana ponyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesasa sijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, baik terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, yang tersebar di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Puja bakti selesai. Sadu, sadu, sadu. Iya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang berbahagia hari ini bisa berkumpul di sini. Sebelum diakhiri, seperti biasa, kami mau foto bareng dulu, teman-teman. Mungkin jangan live dulu. Kita foto bareng dulu. Saya mau lihat wajah-wajah Anda nih. Gitu ya. Ya, oke. Ya, silakan bagi yang tidak bermasalah kameranya, sinyalnya di rumah gitu ya. Boleh ya, siap. Oke. Ya, saya screenshot dulu ya. Tunggu kelihatan mukanya yang ganteng-ganteng. Oke. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Print screen. Share screen. Share screen, wah itu. Apa? Share ininya kita, tampilan ini. Saya lihat bagus nggak? Oke, sip. Ya, bagus kalau begitu. Siap. Terima kasih semua. Jangan menyesal menjadi orang baik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi semua. Sukihotu, Namo Buddhaya semua.
Terima kasih semua, Terima salam kasih sehat. semua. Namo Buddhaya. Terima kasih kok. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua.